Ya, pemirsa Metro TV Lampung masih bersama saya di Bedah Tajuk Lampung Pos Metro TV Lampung. Iya, Bang Aan tadi transformasi menuju ke pelosok desa ya, melalui konvergensi dan masuk ke digitalisasi. Dan mungkin tantangannya seperti apa nih, Bang, untuk masuk ke dalam digitalisasi ini berkembangnya sistem media yang oleh masyarakat, diadopsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah media sosial. Itu seperti saya jelaskan tadi, media sosial Lampung Pos juga tetap mengikuti perkembangan zaman, karena memang media sosial ini juga trennya meningkat segala macam. Jadi masyarakat juga lebih banyak senang melihat media sosial dibanding media-media mainstream, karena gitu ya. Karena memang selain dengan hiburan, kemudian secara visual dan voice juga jelas gitu. Nah, tapi memang media sosial ini Lampung Pos memberikan titik tolaknya adalah kita harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, karena kita perusahaan pers. Kode etik jurnalistik itu adalah media sosial kita tidak menyebarkan hoax, gitu ya. Cirinya adalah, salah satunya adalah media sosial kita terkonfirmasi. Artinya apapun yang kita keluarkan di media digital atau media sosial itu benar-benar berita valid yang terkonfirmasi bahwa benar berita itu ada benar. Bukan berita yang diada-adakan, yaitu misalnya berita mall communication atau disinformatif atau informatif itu ya. Kalau disinformatif itu adalah berita benar tapi disalahkan. Kalau mall informatif itu adalah berita yang benar-benar sengaja berita-berita salah yang terus ditanamkan di pikiran-pikiran masyarakat untuk membenarkan sebuah sebuah masalah atau sebuah konten gitu ya. Makanya itulah yang kita jaga, itu kita mendorong supaya masyarakat menerima informasi itu bukan informasi hoax atau informasi bohong. Oke, ya Bang Aan, kemudian untuk sekarang kan banyak sekali media sosial ya Bang yang harus terverifikasi dan ternyata sudah diserap oleh masyarakat ya Bang. Dan Lampung Pos bagaimana nih Bang untuk mengambil perannya, menetralisir itu? Netralisirnya itu makanya tadi kita harus berjalan dengan sesuai dengan relnya jurnalistik itu, di mana jurnalistik itu adalah berita-berita yang harus memenuhi beberapa syarat jurnalistik. Ada yaitu misalnya faktual atau nyata, kemudian fakta, sesuai fakta atau data, kemudian balancing itu dari kedua sisi. Yang ketiga adalah tidak merugikan, edukatif, itu berita-berita edukatif. Jadi memang porsi hiburan itu kita kecilkan, bahkan kita juga menolak untuk memberikan berita-berita yang berita-berita trending, walaupun dia trending tapi menyangkut hal pribadi gitu ya. Itu kita tolak gitu. Artinya memang harus kita mengedukasi masyarakat agar benar-benar menerima informasi dari media Lampung Pos ini dengan benar dan teredukasi. Ya, Bang Aan, tadi kita bahas terkait dengan transformasi menuju perluasan ya Bang, perluasan digitalisasi khususnya di informasi. Nah, untuk Lampung Pos sendiri bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan nih Bang? Nah, itu tadi, jadi kita berjalan sesuai rel jurnalistik. Ada beberapa syarat dalam berita-berita jurnalistik itu ya. Syaratnya seperti misalnya berita faktual itu nyata, ada gitu. Fakta itu artinya benar-benar nyata dan baru gitu ya. Kemudian terkonfirmasi, yaitu semua pihak kita tanyakan benar tidak berita ini gitu ya. Dan balancing itu jika ada yang dirugikan dari berita ini, maka harus diminta apa jawaban dari yang pihak yang dirugikan itu. Istilahnya kalau dalam pers Islam itu adalah tabayun gitu ya. Tabayun itu kita meminta konfirmasi ke pihak yang terkait dengan berita itu gitu. Apalagi kita sekarang kan udah umur 49 tahun ya, artinya memang inilah umur matang untuk memberikan informasi edukatif dan edukasi dan hiburan kepada masyarakat tentang itu. Dan mungkin edukasi yang dilakukan oleh Lampung Pos nih Bang, untuk masyarakat agar tidak terpapar oleh berita-berita hoax ya Bang, yang akan merugikan mereka. Iya benar, nah itu makanya dari itulah kita belajar selama berapa dekade ini, kita belajar terus gitu kan ya. Artinya udah 50 tahun ini kita udah dari tahun ke tahun kita ikuti bagaimana berita trending, kemudian juga masyarakat ternyata juga jenuh dengan berita-berita yang viral tapi tidak terkonfirmasi gitu. Jadi mereka merasa tertipu gitu ya. Ternyata berita hoax gitu. Nah, inilah peran-peran kita untuk meluruskan kembali berita-berita yang benar-benar
bisa mendapat memberikan informasi yang valid kepada masyarakat gitu. Nah, itu sejauh ini memang pasti ada tantangan ya Bang, tantangan besar yang harus dilalui oleh awak media di Lampung Pos. Nah, ini mungkin apa saja nih Bang tantangan dan yang sudah terjawab nih Bang? Nah, memang itu tantangan dari awak Lampung Pos ini memang karena kita harus menyaingi media-media di luar ya, media-media online maupun media sosial yang di luar itu. Jadi memang kita juga harus gerak cepat. Gerak cepat itu cepat tapi tepat gitu loh. Cepatnya itu kita mendapatkan data itu dengan cepat. Tapi tepat bahwa data itu benar yang kita keluarkan, gitu. Bukan data asal. Artinya kita memang harus minta ulang, konfirmasi ulang sampai benar-benar bahwa data itu benar-benar real yang kita sajikan gitu. Oke, dan selama ini sudah melakukan verifikasi itu Bang. Meskipun cenderung memang persaingan cukup ketat ya Bang, terutama di media sosial, banyak media-media homeless, dan sementara Lampung Pos juga harus memverifikasi ya secara lengkap dan tidak harus. Itulah memang kerugiannya Lampung Pos agak terlambat ya menurunkan berita, tapi terlambatnya itu kita untuk memperbaiki kualitas. Masyarakat juga pada akhirnya juga kita buat kesadaran mereka, kita buat literasi mereka bahwa berita itu bukan asal cepat, tapi cepat dan tepat. Jangan sampai cepat tapi hoax gitu, cepat tapi merasa tertipu gitu kan. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang penipuan-penipuan di di ranah-ranah digital itu, sampai akhirnya memang mereka akan kembali lagi ke media-media mainstream yang benar-benar bisa menyajikan berita-berita valid gitu. Iya. Dan saat ini mungkin tadi kita untuk menyajikan berita valid butuh waktu ya Bang ya, dan mungkin bagaimana cara untuk melakukan peningkatan kualitas SDM ya Bang ya? Nah, seperti apa itu? Nah, kualitas SDM sendiri kita memang kita terus berikan pelatihan-pelatihan ya mereka yang darinya hanya bekerja sebagai wartawan cetak. Wartawan cetak itu kan benar-benar harus ikuti alur segala macam gitu. Kita buat wartawan online yang harus cepat dan tepat itu loh. Kita beri pelatihan mereka bahwa mereka harus cepat, nulis cepat, ngirim cepat, dan data yang dikirimkan juga harus tepat gitu. Dan sekarang sudah nyaris 80-90% semua kru di Lampung Pos sudah bisa menguasai berbagai platform yang ada di Lampung Pos. Baik, ya terima kasih Bang Mustaan Basran, dan kita akan lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung membahas terkait berita-berita yang trending di platform media Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampumpos.id, dan Seradio 100 FM. Tetaplah bersama kami.